Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahrani, atau dipanggil Abu Ian Rahmat Sasin, karena anak saya tuh ada 3. Yang pertama namanya Ardiansah atau Ian, yang kedua namanya Rahmat Maulana dipanggil Lana atau Rahmat, yang ketiga anak saya namanya Muhammad Rahman Yasin dipanggil Yasin. Saya akan menceritakan sedikit tentang perjalanan spiritual saya sampai menuju perkumpulan atau pengajian Abbas, yaitu MDNH, Majelis Dzikir Nurul Hikam, yang ada di Bekasi. Pertama-tama dari masa spiritual saya dari kecil sampai sekitar umur SMP itu ngikut orang tua paham akidahnya. Setelah SMP agak terpengaruh ke paham Muhammadiyah atau akidah Muhammadiyah, sampai ke tahun SMP itu sekitar tahun 1983. Kemudian setelah sampai tahun 2012 itu terpengaruh dengan paham Salafi, karena teman saya yang juga dari Muhammadiyah juga dia dulu pahamnya, memberikan saya buku-buku mengenai pemahaman Salafi. Itu sampai berlanjut sampai ke tahun 2020. Setelah tahun 2020 saya sering mendengarkan, itu zamannya corona kan, saya sering mendengarkan ceramahnya Syekh Imron mengenai masalah Palestina. Di situ lengkap dijelaskan. Yang saya ketahui beliau ini adalah pemahamannya akidahnya Sufi ya. Jadi dia dilahirkan di negaranya Trinidad Tobago, itu daerah Amerika Latin, dari negara kepulauan. Kemudian dia sekolah di ambil S1-nya di Pakistan. Di situ dia ngambil masalah. Jadi ngambil itu penjelasan beliau itu, dia berkata carilah guru di daerah masing-masing tapi yang pemahaman Sufi. Maka saya pun berpikir juga, pemahaman Sufi ini kan berarti yang sesuai dengan pemahaman ayah saya dan kakak saya. Jadi kembali menceritakan mengenai orang tua saya. Jadi orang tua saya itu, kalau yang perempuan itu, orang tua saya yang perempuan itu meninggal tahun 2001, sedangkan ayah saya meninggal tahun 2011. Tahun 2009 beliau itu masuk rumah sakit, ya sekitar 9 hari itu kami jaga di rumah sakit. Beliau sakit banyak, dia antara itu banyak pengalaman apa yang dialami beliau itu, sering beliau cerita sama saya, seperti hijab kasab, melihat kepala orang seperti kepala binatang gitu. Beliau cerita sama saya. Terus apa gitu ya, yang aneh-aneh lah beliau kalau di rumah itu, anehnya. Tapi dia saya ketahui mulai sering itu tiap malam itu berzikir. Mungkin ya zikir itu kan, berzikir la ilaha illallah itu, nanti mungkin baru dia zikir kafi atau zikir dalam hati, baru dia berhalwat gitu, lampu dimatikan gitu, dia berzikir pada kamar gelap gitu.
Itu yang saya ketahui. Jadi antara tahun 2009 dan 2011 sebelum beliau wafat tuh beliau memberikan kepada saya amalan zikir napas itu, yang tarik napas kalau keluar Allah itu kan. Jadi karena waktu itu tahun 2009, antara 2009 2011 ini pemahaman saya kan masih agak ke Muhammadiyahan, jadi nggak saya hiraukan itu apa maksudnya ini. Jadi tidak saya hiraukan. Setelah tahun 2020 setelah dengar ceramah saya Imron, baru saya terbuka sedikit situ. Oh, berarti ini akidahnya sama nih, akidahnya itu maksudnya. Cuma makanya saya bingung tuh, dia sudah meninggal kan tahun 2020. Jadi kita mau memperdalam lagi, bingung kan. Aduh, siapa guru beliau nih, gurunya siapa, di atas gurunya siapa lagi sanadnya. Nah, itu yang saya bingung. Nah, jadi saya hubungi kakak saya tanya, oh kakak saya kan sama, dia akidahnya sama ayah saya. Nah, dikasihlah dia itu buku lembaran itu, buku mengenai ya, tapi kalau masalah tauhid ya anunya kan. Nah, tapi saya masih kurang ini, yang maksudnya yang talqin zikir itu kan harus guru yang mursyid yang betul-betul kamil mukamil itu. Jadi gimana ini supaya lebih jelasnya, saya cari sendiri di YouTube. Ya perlu diketahui kan, itu. Jadi di YouTube itu saya carilah, saya ketik tauhid atau tasawuf. Nah, itu maka banyaklah ketemu di situ ustadz-ustadz yang menjelaskan masalah tauhid dan tasawuf secara asli sunnah wal jamaah ya kan kata. Jadi ada kalau yang di Kalimantan, karena saya ini kan di Kalimantan, di Samarinda saya tinggal. Jadi kalau di Kalimantan itu yang di Banjar itu Sarip Hamdani ya, saya dengar-dengari. Kemudian ada di Kalteng itu Ustadz siapa itulah, lupa saya, Kalteng. Kemudian dengari penjelasannya Syekh Abdurrahman Idrisiyah. Nah, kemudian juga saya dengari Ustadznya Buya Rusmi, Buya Rusmi di Lampung ya. Kalau di Sultannya Syekh Abdurrahman kan di Jawa Barat ya. Kemudian Buya Arazi. Nah, kalau Buya Arazi tidak salah di Palembang, bukan di Palembang, di Padang. Kemudian ada juga Ustadz yang menguasai masalah tauhid, Ustadz Iswardi yang ada di Riau. Kemudian Ustadz Saparudin itu ada di Medan. Nah, itu ada yang di Palembang itu, ada juga tuh siapa lupa saya, ada juga itu di Palembang, masalah tauhid atau tauhid juga ya, Al-Hikam juga dia. Nah, kemudian ada yang saya dengari Gus Muslikin Rasid ya, itu yang mengenai masalah kitabnya Sirul Asghar yang asal ya, karangan Syekh Abdul Qadir Jailani ya kan. Kemudian ada juga saya dengari yang dari Sulawesi. Nah, itu lupa saya namanya tuh, masih muda orangnya. Nah, terus buka-buka situ kan saya dengar gitu sampai tiap hari dengar. Terus saya terbuka di TikTok, terbuka entah pengajian apa sih itu MDNH secara situ. Memang saya sudah tahu ceramahnya, cuma namanya enggak tahu Ustadz siapa ini, bilang saya. Itu ada di YouTube itu, di akunnya, nama akunnya itu Ma'rifat itu nama akunnya. Nah, di situ dibikinnya ceramah itu jadi
jadi 10 jam itu. Jadi kan orang nggak bisa ngendot download itu kebanyakan. Jadi di situ ada juga dia MDNH itu, Ustadz Abbas itu. Jadi kembali lagi tadi ketika tadi buka situ, ini saya ketemu sudah namanya pengajian Abbas itu MDNH ya. Abbas itu kan nama beliau kan Asep Setiawan ya. Itu ya, asal mualanya saya ketemu dengan perjalanan spiritual, ketemu dengan pengajian Abbas itu MDNA yang ada di Bekasi dia. Jadi bedanya itu lebih lengkap beliau mengenai penjelasan tauhid, tasawuf itu lebih lengkap. Dan dua yang saya pegang di situ yang agak kurang tapi dijelaskan di yang lain, di ustadz yang lain, yaitu mengenai banyak kan pemahaman akidah orang itu kan, yang orang Islam pemahaman akidahnya mayoritas kan Allah tuh di langit. Nah, tapi penjelasan beliau itu kan Allah tuh meliputi segala sesuatu. Maksudnya baik jahir maupun batin ini kan apalnya Allah. Itu semua. Nah disitulah saya jadi mulai paham kan, aku dalam hati ini kan cerita aku Allah. Maksudnya bukan kita mengaku Allah, tapi apa di tubuh kita ini kan antara yang jahir Muhammad, yang batin Allah, ya kan, itu rohnya, itu roh Allah. Disitulah lebih lengkap penjelasan beliau. Ya, saya selama kenal beliau itu baru kenal juga habis hari raya Idul Fitri tadi. Nah, itu baru ketemu penjelasan beliau. Nah, itu habis itu dengar beliau aja, yang lain enggak lagi, sudah jarang. Jadi sering dengar ceramah beliau pagi jam 7 karena tempat kita kan Kalimantan nih, waktu Indonesia Tengah. Nah, kalau malam jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, sedangkan beliau ini kan di Bekasi, di Jawa Barat. Nah, itu sekelumit mengenai pengajian Abbas itu MDNA. Kemudian yang unik itu saya baru dengar itu, kalau yang lain tidak pernah jelaskan mengenai reinkarnasi kan. Masalah reinkarnasi ini kan, kalau kita meninggal kita bukannya langsung rojiun. Nah itu kalau betul, kalau ada yang rojiun itu kalau yang sempurna itu kan ada 4 aja itu, orang saleh, suhada, sidikun, dan para nabi ada di Quran itu. Nah, yang lainnya kemana pertanyaannya? Nah, yang lainnya kita balik lagi ke bumi atau ke dunia ini, masuk ruh kita itu kembali lagi masuk jadi anak kecil, dari kecil kan, dari rahim masuk seperti biasa kita kecil aja coba kan. Karena di DNA-nya itu kita daya ingat kita itu hilang, yang mengenai yang peristiwa yang kita alami waktu kehidupan yang lalu. Nah itu dihilangkan, jadi kita kayak nol, kosong, nggak tahu. Kita nggak tahu sebenarnya kita ini sudah berapa kali keluar mati hidup, tapi kita nggak tahu, dihilangkan itu. Nah itu masalah reinkarnasi itu. Kemudian juga masalah hukum sunatullah atau hukum alam itu tadi tuh, yang kalau kita membunuh orang pada zaman dahulu, kita akan waktu zaman sekarang kita bisa dibunuh. Kemudian juga kalau kita dibunuh orang zaman dulu, kehidupan yang lalu, kehidupan yang sekarang ini kita bisa membunuh orang gitu. Kalau kita membuli atau menyakiti orang waktu zaman kehidupan yang lalu, nah kehidupan ini kita dibuli orang. Nah, terus kalau kita dulu dibuli orang, dibalik sekarang kita yang membuli orang, menyakiti orang, itu ya hukum alamnya itu. Nah di situ yang saya pahami. Nah itu. Jadi kalau dengar ceramahnya
Abbas itu ini menurut pendapat saya paling sempurna dan ringkas, jelas gitu jelaskannya, yang hak yang hak, yang batil. Nah itu jadi kita nggak jangan fanatik buta, itu harus didengari penjelasan orang tuh kan. Nah itu kalau Abbas itu jelas, berani dia kalau pemerintah salah, nah, dikritik beliau dari YouTube beliau itu kan. Kalau misalkan masalah zuriat Nabi gitu juga, kalau memang bukan keturunan Nabi ya jelas dijelaskan, jangan fanatik buta gitu, karena ini berhubungan dengan tauhid kan. Tauhid itu karena beda penjelasan itu mengenai Nur Muhammad itu dengan yang Nabi kita yang di Saudi, di Mekah sana kan, di Madinah sana. Nah, Nur Muhammad keseluruhan, mulai zaman Nabi Adam itu Nur Muhammad, segala sesuatu kita ini kan Nur Muhammad. Allah ciptakan pertama kan Nur Muhammad, Nurullah, Nur Muhammad, dan Asruh. Ada yang Nur Muhammad tadi dari api menjadi api, angin, air, tanah. Nah itu kan, jadi segala sesuatu yang di dunia ini Nur Muhammad semua. Baik kalau yang zahir ya, kalau yang gaibnya kan ruh tadi itu, ruh langsung dari Allah, ruh hembusan Allah. Nah, itu yang saya pahami. Saya kan disebut juga Nur Muhammad juga kan, dan atasnya Nurullah. Jadi segala sesuatu ini sebenarnya wajah Allah semua kan. Allah meliputi segala sesuatu, tapi kan pemahaman itu kan tidak semua orang bisa sepakat, banyak menentang kadang-kadang itu. Dulu yang setelah saya kenal mengenai pengajian Abbas itu ini, saya carilah di YouTube itu ada adminnya, jadi saya hubungi adminnya itu. Nah, di admin itu dihubungi, setelah ketemu langsung dimasukkan grup. Nah, itu masukkan grup di WhatsApp, sekitar 300 orang lebih lah grup itu. Nah, di situ ada penawaran kalau mau nebus buku amalan harian, nah, bisa hubungi admin. Nah, jadi saya ikut juga nebus amalan itu. Jadi setelah datang amalan itu buku atau amalan tadi ya enggak banyak, berapa lembar aja gitu ya. Jadi saya amalkan mengenai, jadi amalannya di situ kan mengenai pertama mandi tobat, bagaimana istinja itu cara makan, dari awal kita makan, kemudian kita buang air besar, orang kecil, bagaimana cara hakikatnya, kemudian kita kalau kita sholat mulainya baca apa, itu hakikatnya kan. Nah, terutama itu yang paling tekankan kan itu di dalam kita, dalam hati itu aku Allah yang apa nih, aku tiada, sebenarnya aku tiada, yang ada hanya Allah. Maksudnya Allah, bukan kita yang ada, tani kosong kan. Itu baru amalan-amalan itu ada yang amalan mau bahas sebelum takbir, kemudian nanti habis sholat ada juga amalannya, banyak amalan-amalannya itu kan, amalan masalah hakikat itu. Nah, itu setelah saya rutin, saya sering mengamalkan itu kan, mandi jam ya, yang seringnya jam 4 karena jam 3 jarang jam 2 kan tidurnya bisa kesiangan, itu susah kalau kurang tidur. Jadi tidur kadang jam 12 baru tidur, jadi kurang tidur, biasanya jam 3 bangun jam 4. Nah itu saya tiap ngamalkan mandi tobat itu. Jadi kalau belakangan ini setelah saya sering ngamalkan itu, saya kata ada ceramah saya dengar itu dari Abbas itu, bahwa akan cepat sedih, cepat nangis gitu. Nah berarti hatinya mulai terbuka, bilangnya kalau kita ada sedih, nangis, itu yang saya rasakan. Karena cuma kan kalau bisa tuh kan apa-apa yang kita dijalimi orang tuh kita maafkan,
tidak boleh kita sakit hati, dendam apa itu yang pada waktu kehidupannya lalu yang sekarang kita hilang, kita maafkan orang yang menjalimi kita, yang menyakiti kita lah. Nah, kalau kita menjalimi orang, kita harus mendoakannya semua supaya dimuliakan dia, diampuni dosanya, keluarganya itu diangkat derajatnya itu, supaya kita bersih hati kita itu, baru kita bisa rojiun, supaya bisa rojiun. Kalau kita masih ada sifat yang bukan sifat Allah tadi, dengki, dendam apa itu segala, itu pemarah, itu kita susah mau hatinya dibersihkan, itu kita masuk ya itu ya. Jadi yang saya sering sedih, cuman ada yang pengalaman saya ini sedih, sering senang ini waktu 30 tahun yang lalu itu kan ya. Gini, saya cerita sedikit mengenai pengalaman saya itu, bahwa saya dulu waktu 30 tahun yang lalu, sekitar tahun 90-an itu, saya melamar, kenal sama perempuan kan, sering ke rumahnya. Jadi namanya kita sering ke rumah itu dikira kita kok dianggap pacar lah kan. Nah, akhirnya saya serius, saya ngomong, sudah saya dapat kerjaan, saya ngomong kenal dia itu lama sudah, mulai dia sekolah, masih sekolah SMA kan. Nah, jadi saya waktu itu pakai surat ya, saya utarakan. Terus saya sudah dapat kerjaan, saya sering ke rumahnya itu, malam-malam minggu jalan-jalan ke rumahnya sering. Nah, namanya sudah kerja. Nah, itu sebenarnya saya cerita bahwa saya lahirnya tahun 66, itu 1966. Jadi kalau sekarang ya hampir 60 umur saya. Jadi sejak kalau dia itu ya sekitar 55 lah mungkin. Nah, itu cuma sedih. Saya kan itu rupanya itu saya itu kan bahasa sakit hati lah. Kata kita ngelamar malah ditolak kan. Jadi hati sakit, hati betul. Tidak lama dia kawin sama orang, tidak salah tahun 1994 tidak salah dia kawin. Jadi saya itu habis kayak putus asa betul rasanya. Cuma bagaimana cara menghilangkan itu ya, memang sempat saya minum apa, saya cari lagi kenalan yang lain, perempuan yang lain kan, pendekatan yang lain dan ganti-ganti lah. Ganti-ganti terakhir ketemu yang istri saya ini. Nah, ya, teman kerja juga kan, cocok rupanya. Untuk ngomong kita akhirnya kami tahun 95 itu sepakat Maret 95 kami menikah. Nah, itu setelah menikah itu ceritanya. Jadi setelah 30 tahun, luka yang saya sakit hati itu muncul lagi. Rupanya kita membersihkan hati ini ya, kalau ada yang kita simpan itu muncul, harus bersihkan, dibuang rasa kecewa kita, rasa marah kita itu apa kan. Memang saya akui dulunya saya ini temperamen gitu, pemarah. Terus setelah ya kenal pengajian Abbas itu nih agak kurang. Dulu pemarah loh, temperamen saya. Walaupun saya sering ngamalkan baca Quran tiap 1 juz tiap hari, tetap pemarah, temperamen orangnya. Nah, setelah kenal Abbas itu nih, bawa berzikir gitu agak kurang lah. Nah, itu. Jadi akhirnya gimana nih solusinya, bilang saya kan, kok saya ingat dia terus kan, sudah lama 30 tahun, orangnya udah tua juga. Saya 60, jalan 60, dia 55-an lah umurnya. Jadi akhirnya saya sering kirim saya ngomong, ya Allah, kalau memang dia menjalimi saya maafkan gitu kan. Kok saya tidak marah lagi lah, sudah saya hapus, tidak marah lagi, saya buang ibaratnya kan. Terus saya kirimi, kalau masih tuh surat Fatihah, bacakan Fatihah, saya kirimkan, niatkan ngirimi dia. Nggak tahu dia hidup atau mati, nggak tahu juga dia, nggak pernah ketemu. Sekali aja saya ketemu setelah menikah 95 itu. Dia 94 nikah, saya 95, terus tidak salah tahun 2000-an ya.
anak kedua saya baru ketemu ada di puskesmas nggak salah. Nah itu tidak ketemu lagi, ketemu anunya sampai sekarang. Berarti kan orangnya udah tua juga, saya tua juga sudah. Jadi kenapa kan? Jadi saya niat gitu kan, ayo pokoknya nggak ada lagi lah rasa dendam sama dia, sakit hati apa. Kita sama-sama mau meninggal juga kan. Itu tahu juga kita meninggal ini kan pasti ya reinkarnasi ya, saya akui saya belum sempurna, nggak bisa langsung rojiun lah, meninggal. Nah itu sekelumit yang saya rasakan setelah mengamalkan amalan harian itu sedih, itu muncul rasa sedih apa, tapi ya itu karena niatkan saya yang lalu-lalu siapa yang menjalimi saya maafkan ya, terus siapa yang saya jalimi itu saya doakan dia supaya selamat, berkah, dia dimuliakan gitu. Astaga. Itu yang saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usah lari mengejar bayang.